hari ini semua tim Manuals, kita harus selalu bersyukur ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, keadaan kita hari ini, kita tetap selalu bersyukur, kita selalu percaya bahwa bisnis yang kita jalankan ini adalah salah satu yang terbaik gitu ya. Nah, saya malam hari ini kita masuk dalam sesi istilahnya tanya jawab teman-teman semua yang punya kendala di lapangan dan ada yang belum jelas, mungkin biar malam hari ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kita bisa bertanya. Di sini ada Pak Endro yang sebagai founder kita, yang memahami benar tentang bisnis ini. Jadi teman-teman yang masih baru, yang baru mungkin bergabung atau yang sudah lama tapi mungkin selama ini masih tetap aja merasa bahwa kadang-kadang ada yang bingung lah, masih banyak yang bingung tentang bisnis ini. Itu hal yang lumrah ya, saya pikir itu bukan hal yang maksudnya jadi aib lah. Nah, malam hari ini kita bisa belajar sama-sama, bisa kita tambah knowledge kita, dan supaya kita juga punya skill untuk bisa menjalankan bisnis ini lebih maksimal lagi. Ya, jadi malam hari ini silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung hidupkan mic-nya. Nanti saya atau bisa raise hand dulu ya. Bisa raise hand dulu supaya saya kasih giliran. Supaya kita bisa teratur ya. Mungkin yang mau bertanya bisa raise hand dulu. Ini ya, Fer, ini ada yang dulu ya. Oh iya, oke. Silakan Gondro ya. Oke, selamat malam ya teman-teman semua. Ini kita akan segera mulai acaranya. Untuk yang pertama ini saya ingin bicara dulu, mengulas mengenai broker dulu ya. Setelah itu nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan apapun bebas. Saya ingin cerita dulu karena ini beberapa waktu saya sering dipertanyakan ke orang-orang. Jadi begini, banyak yang tanya ke saya beberapa saat ini itu mengenai broker, itu mengenai katanya, nah, ini ada yang ngecek di sana sini kok usianya tuh masih setahun, ada yang mau 2 tahun, ada 3 tahun, ada yang ngomong 22 tahun. Nah, pertanyaannya kan gini, broker kita contoh nih, saya ngomong ya, satu aja kita pakai misalnya Mac Global. Nah, Mac Global ini sebenarnya usianya berapa tahun sih gitu. Nah, kalau dicek itu Mac Global itu memiliki beberapa macam web, saya ngomong. Nah, biasanya mengenai broker luar negeri itu karena dia tidak membayar pajak di Indonesia, tidak terdaftar di Indonesia, tidak ikut regulasinya Indonesia, maka biasanya broker dari luar negeri itu kalau sudah lebih dari setahun sampai menginjak 2 tahun itu biasanya sama pemerintah akan diblokir. Jadi webnya itu kan diblok. Nah, cuman karena broker-broker dari luar negeri ini juga mereka tidak kekurangan akal, biasanya mereka akan segera membuat web mirroring yang baru. Nah, yang perlu dipahami bahwa sebenarnya web yang kita pakai ya, yang terutama dipakai oleh Smart Dashboard ini ya. Jadi contohnya Mac Global. Nah, yang kita pakai saat ini kan Mac Global /asia.com. Nah, saya cerita sebenarnya web Mac Global /asia.com itu adalah cuman web mirroring gitu. Jadi bukan web aslinya gitu. Nah, karena itu adalah cuma web mirroring, makanya kalau dicek usianya jelas cuma baru, karena itu memang diciptakan sesuai permintaan dari kita, karena kita yang member Indonesia ini kan kalau brokernya kena blok nggak bisa dibuka kan repot gitu. Nah, biasanya pada saat mengalami masalah kita akan mengajukan bisa nggak itu buatin web mirroring nggak gitu. Nah, salah satu contohnya adalah Mac Global Asia.com ini, itu ada cuma web mirroring gitu. Nah, terus saya lihat beberapa kan ada juga yang ngomong, waduh ini webnya kok kayaknya pernah dipakai orang gini. Ya itu kembali saya cerita. Jadi karena web yang dipakai di kita ini itu adalah cuma web mirroring, bukan web asli. Nah, karena itu web mirroring, biasanya mereka juga ngambil nama yang tersedia, apa yang bisa dipakai apa. Itu mereka nggak perlu ngecek dalam gitu. Nah, ingin saya coba kasih contoh aja tentunya yang Mac Global ya. Itu sebenarnya usianya berapa tahun sih Mac Global itu? Nah, kalau kita lihat sebenarnya Mac Global yang web aslinya itu dia umurnya adalah sudah 20 tahun, 22 tahunan ya, tahun 97.
sebentar saya tunjukin ya. Jadi saya share aja biar teman-teman bisa melihat semua. Ini contoh aja ya. Jadi nah ini bisa kelihatan ya. Jadi kayak contoh kita lihat ini, kalau kita lihat web Mac Global yang asli, dia kan dimulai registernya tahun 97. Tapi kalau kita melihat apa namanya, bentar. Kita melihat di yang Mac Global Asia itu usianya cuma baru 19 ini dibuat gitu loh. Menurut saya itu yang Mac Global FX. Nah kalau Mac Global FX ini juga 12 ini sebenarnya juga web mirroring juga gitu loh. Nah makanya dari teman-teman semua, kalau misalnya ada yang menyerang kita atau ada yang bilang bahwa apa namanya ini webnya gini bekas lah, ya kita sebenarnya bicara bahwa web yang dipakai ini itu adalah web mirroring. Jadi kalau seperti web aslinya ini usianya dia lama tua, tapi kalau yang mirroring seperti FX atau yang Asia ini usianya muda semua, karena itu memang baru di-create karena sesuai permintaan. Ya, iki buka Zoom. Ya, jadi kalau ada misalnya yang bilang seperti gini miring ya, intinya kita mesti paham dan tahu bahwa web yang diserahkan ke kita, yang diminta itu cuma web mirroring, bukan web aslinya. Jadi bisa jadi misalnya kayak web Adobe Asia, mungkin dulunya dipakai untuk apa, belum tentu dia yang pertama kali dipakai untuk web ini saja gitu. Tapi karena sudah webnya nganggur, nggak dipakai, itu bisa juga dipakai untuk mirroring. Jadi intinya kalau web mirroring itu usianya nggak mungkin tua, dan itu memang dibuat sesuai permintaan dari kita. Paham ya teman-teman? Jadi ini saya cuma ngasih contoh aja, bukan kok semuanya seperti ini, bukan. Tapi ini salah contoh. Karena semua broker dari luar negeri itu pasti akan diblok oleh pemerintah kalau usianya lebih dari setahun sampai 2 tahun. Ya sebagai contoh yang broker terkenal di Indonesia itu kayak Instaforex, FBS itu sudah ganti nama 10 kali lebih sampai sekarang ini sudah saya tahu. Ya saya tahu ya, sudah 10 kali ganti nama gitu. Dan itu semua adalah web mirroring. Bahkan kita sekarang untuk nyari web aslinya yang mana aja kita sudah nggak tahu gitu. Nah itu yang perlu dipahami. Jadi nggak usah khawatir kalau sampai ada aneh-aneh yang ngomong webnya kok. Ya intinya seperti itu. Paham ya? Nah ini sekedar pembukaan dari saya. Mungkin kalau ada teman-teman yang masih bingung atau ingin tanya, silahkan. Ya, oke. Silakan teman-teman di sini yang ingin bertanya bisa raise hand dan bisa hidupkan mic-nya langsung. Nggak ada ya? Atau mau tanya tentang hal yang lain silakan. Kalau yang ingin nanya mengenai bukan masalah broker pun silakan, nggak apa-apa. Oke, malam hari ini kita buka kelas ini supaya kita bisa sama-sama belajar, sama-sama menggali pengetahuan di sini. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ini agak tenang soalnya jadinya win. Kalau win begitu. Kalau los tadi sebenarnya di grup ada ya. Nah itu ada si Ali, silakan. Pengertian copy trade itu apa ya kalau di broker itu ya? Saya penasaran gitu, pengertian copy trade di broker-broker itu kan ada tuh bisa copy trade, misalkan ada yang trading ini di kita bisa copy. Kalau kita kan sistem nggak bisa di copy ya, tapi mereka bisa di copy. Jadi yang dimaksud dengan copy trade itu adalah di mana ada seorang trader yang hebat ya. Nah ini yang boleh ditanyakan, ini sebenarnya copy trade yang dijual umum, bukan yang dijual khusus. Jadi seperti yang terdapat di FBS, terdapat di Insta itu copy trade yang sifatnya umum. Jadi biasanya ada seorang trader ya, kalau dia itu trading misalnya menangan itu, nah itu nanti dari broker tertentu dia akan merating para trader itu, kemudian trader sinyal dari trader yang di yang bagus itu akan ditawarkan lagi untuk bisa dijual. Jadi misalnya menjual sinyal. Nah itu
namanya copy trade. Nah, nanti kalau orang follow ke trade tersebut, maka akan mengikuti rule yang ada. Misalnya dia mau bagi hasilnya 30-70, 20-80, atau 60-40. Nah, kalau kita ikut, kita akan ikut yang di copy tentunya adalah smart export ya. Kemudian para member ini itu kan mengcopy tradingnya smart export. Cuma di sistem kita copy trade-nya ini tidak dibuka umum, hanya khusus untuk member karena sebagai free dari join 489. Jadi kita nggak buka sinyalnya jual umum. Makanya kalau ada beberapa reviewer YouTube di luar sana yang ngomong kok sinyal copy trade-nya nggak ada, ya kita memang nggak jual untuk itu. Kita jual untuk membership aja di networking. Tapi kita sebenarnya termasuk copy trade. Jadi kita ini adalah copy trade yang dijalankan pada sistem PAM. Nah, itu harus dipahami. Kira-kira menjawab ya, Beli ya? Menjawab Pak, tapi masih penasaran satu lagi ya Pak. Itu teman saya kan ada yang di Semtrade, dia bilang mereka copy trade, makanya transaksi misalkan USD Jepang itu ada kode-kode belakangnya. Nah, kan saya bilang itu enggak, itu transaksi bukan asli. Dia bilang ini copy trade. Apa seperti itu pengertian copy trade itu, Pak Indro? Nah, kalau ini dua hal yang berbeda, Bu. Jadi kalau yang dimaksud pair yang ada embel-embelnya, misalnya Euro USD.evo, Euro USD.FOB. Nah, ini masalah yang berbeda dengan copy trade. Jadi copy trade nggak ada hubungannya dengan pair. Kalau kita bicara copy trade itu adalah kita mengcopy trading seseorang, baik itu robot, baik itu seseorang trader. Itu namanya copy trade. Tapi kalau yang ditanyakan tadi, pairnya ada ada codingnya, itu beda lagi. Itu saya sudah sering bahas kan. Jadi kalau pair itu ada codingnya, itu ibaratnya kita punya mata uang, itu kita membuat mata uang sendiri. Jadi contoh nih, Euro USD itu adalah mata uang asli yang secara internasional. Kalau kita memakai pair Euro USD, maka trading kita itu bisa kita lempar ke internasional, ke LP yang lebih besar. Mereka bisa menerima, ibaratnya kita bawa uang, kita jual ke, misalnya bawa rupiah ya, kita pergi ke bank, kita jual ke tellernya, ini saya mau tukar gitu, saya belikan euro atau saya belikan USD. Itu kalau uang rupiah kita masih standar rupiah asli itu kan bisa. Tapi kalau kita beli coding misalnya uang rupiah tapi gambarnya bukan gambarnya fotonya Bung Karno, tapi saya ganti dengan foto saya cetak sendiri pakai laser, kan bagus hasilnya, benar-benar kayak rupiah asli. Tapi saya bawa bank, saya tukarkan, pertanyaannya apakah bank itu mau menerima? Jawabnya kan jelas tidak, karena itu bukan rupiah, itu adalah rupiah endro gitu. Nah, yang namanya rupiah endro ini kita jual di bank-bank Indonesia internasional itu nggak akan diterima gitu. Yang bisa menerima siapa? Ya saya sendiri. Jadi kalau kita memakai suatu pair, di mana pair itu ada coding belakangnya, .ob.tnd atau endro USD, itu bukannya mata uang itu palsu, bukan, tapi itu mata uang yang dibuat khusus untuk keperluan tertentu. Nah, karena itu keperluan tertentu berarti tidak bisa dijual di dunia internasional atau di market internasional. Nah, karena itu berarti boleh dibilang broker tersebut kalau memakai pair yang tidak standar, berarti dia akan memfungsikan dirinya sebagai bandar, kalau saya ngomong, atau di dealing desk. Tidak mungkin dia bisa memposisikan dirinya sebagai benar-benar sebagai STP ya. Jadi mau sebagai broker asli atau maklar asli itu nggak bisa. Karena pertanyaannya siapa yang mau terima uang modifikasi? Kalau itu memang bisa terima, ya saya bersedia kalau mencetak uang sebagai itu ditukarkan. Misalnya bisa. Nah, ini sekedar pengertian aja. Jadi intinya pair yang tidak standar itu sama saja dengan mata uang yang kita modifikasi. Nah, kalau mata uang yang dimodifikasi, apakah ini bisa dijual umum? Jawabnya jelas tidak. Jadi ini pengertian untuk pair yang copy trade itu beda. Oh ya, Pak Indro. Paham ya, lihat? Ya, tapi masalahnya adalah berarti kalau pairnya itu tidak standar, tidak bisa dipakai atau dijual begitu aja. Iya, ngerti Pak Indro. Tapi yang saya tanya ke Semtrade, temannya
mereka trading di Centrip, mereka bilang, saya bilang itu pairing kamu kok nggak asli. Dia bilang itu karena copy trade. Nah, saya masih campur aduk gitu pengertian copy trade dengan pair asli dan tidak. Itu yang bikin saya bingung, Pak Endro. Sebenarnya di situ sih. Setahu saya kita pakai broker Centrip dan kita tidak pakai coding, kita asli. Kalau temannya Beli trading di Centrip, dia pakai coding, berarti temannya Beli itu ada deal khusus yang minta Centrip sebagai dealing desk berarti. Tapi kalau yang di Smart Export kita Centripnya standar semua internasional. Ya Pak Endro, berarti udah ngerti Pak. Paham ya? Ya, thank you. Oke, mungkin. Oke. Silakan kalau ada yang lain lagi. Saya mau tanya. Alam. Ya, silakan Pak Samsudin ya. Iya, kok itu kan tadi bilangnya kalau yang broker kita pakai web mirroring ya. Karena kalau pakai web aslinya 1 tahun itu akan diblokir. Nah, kalau yang mirroring ini ada batasan waktunya juga nggak? Nggak ada. Jadi web mirroring ini kan dibuat untuk mempermudah saja. Tergantung sikon. Misalnya ternyata kok nggak ada masalah, berjalan bagus, berarti ya akan berjalan terus. Tapi kalau misalnya ternyata ketahuan pemerintah dan ini diblokir lagi, ya biasanya nanti akan dibuatkan mirroring baru lagi gitu. Jadi masalah usia itu tergantung dari fungsinya bisa berbukti dengan baik atau tidak. Kalau itu tidak bisa berbukti dengan baik, tentunya ya nggak akan dipakai lama-lama. Seperti kita dulu waktu minta Max global itu, FX, itu kan cuma nggak sampai setahun lebih sedikit sudah kena blokir lagi. Akhirnya kan kita minta ganti lagi, diberi lagi yang namanya Max global Asia. Jadi ya cuma setengah itu fungsinya gitu waktu itu. Tapi kalau yang sekarang lebih lama kelihatannya. Iya. Ya, itu aja sih gue mau tanya. Makasih. Ya, sama. Ya, kira-kira dari teman-teman ada yang silakan ada siapa Ibu Amel ini ya? Ada Ibu Amel angkat tangan resen, silakan Bu Amel kalau mau bertanya langsung hidupkan mic-nya. Ya, selamat malam Pak Endro. Oh ya, malam. Tadi kan Pak Endro udah jelaskan untuk kita net 89 ini kan menggunakan copy trade ya, termasuk copy trade ya. Itu kita berarti net 89 juga meng-copy trade-nya orang. Cara trading atau gimana? Jadi gini, net 89 itu kan bekerjasama dengan Smart Export yang merupakan Smart Export dari Singapura. Nah, Smart Export ini yang menyediakan programnya, robotnya. Nah, robot ini sebagai master. Nah, kita yang member join di Smart Export, mengaktifkan Smart Export, itu akan mengcopy trading dari Smart Export.com ini. Oke, jadi Smart Export ini adalah kepalanya, masternya. Oke, jadi maksudnya yang tadi copy trade juga masih dalam lingkupnya kita ya? Betul, jadi yang di copy trade siapa? Ya Smart Export. Yang meng-copy trade siapa? Ya para member, termasuk Bu Amel. Oke, baik. Makasih, Ko. Ayo. Dibaca SMS-nya. Halo. Ya, oke, Ko Irwan, silakan Ko Irwan kalau mau bertanya. Ada Di SMS aja itu aku sudah jelasin, ada di chat. Langsung aja, nggak apa-apa Ko Irwan, langsung aja Ko Irwan. Silakan. Langsung aja ya. Ya, Kejadian kemarin itu kan waktu, oke, saya bicara ya. Ya, silakan. Kejadian kemarin itu sudah OP yang kedua itu sudah mau menyentuh 1% kalau digabung dengan OP1. Kok kenapa robot tidak melakukan close? Close aja kan mestinya, tinggalkan jadi ringan kerjanya robot kalau dia close walaupun belum mencapai 1, nanti buka OP ketiga kan. Ini malah diterus sampai pembalikannya begitu drastis. Gitu aja Pak Hendro, tolong penjelasan. Oh, oke. Jadi gini, kalau masalah close saya sudah sering cerita. Jadi di robot kita itu ada beberapa parameter yang harus diikuti. Jadi kita ini kan menjalankan copy trade dengan sistem PAM. Di copy trade dengan sistem PAM ini kita juga ada yang namanya distribusi
time distribution, jadi untuk membagikan distribusi ordernya. Nah, itu memerlukan waktu. Jadi parameternya itu pertama dari cara dia mencari order, ya. Itu biasanya dia akan ngejar dulu. Kalau sudah lebih dari setengah, 50%, itu dia akan turun akan di close. Tapi kalau 50, dia akan mencari yang lebih besar. Itu satu. Yang kedua, seandainya dalam waktu dekat dia sudah mencapai yang lebih dari 0,5 misalnya ya, tapi distribusi time-nya, membagikan distribusi waktunya itu belum selesai, itu dia juga nggak bisa close. Mengapa? Karena kalau di close akan terjadi error, karena distribusinya belum selesai. Berarti ada member yang waktu saat itu belum menerima distribusi, kalau di close, lah ordernya aja, open aja belum, sudah di close, kan nggak bisa. Jadi kadang-kadang kita ini serba salahnya tuh gini, kita terikat oleh waktu dan kondisi, dan logiknya bot sendiri dan kondisi marketnya sendiri. Jadi sebenarnya parameternya ya nggak bisa cuma ngomong, oh ini sudah menyentuh sekian kok nggak di close, malah kembali jadi loss lagi. Ya pertanyaannya kan bisa jadi misalnya karena distribusi belum selesai, bisa jadi nggak bisa close juga, mau nggak mau ya nunggu. Bisa jadi karena kondisi marketnya terlalu volatile, cepat sekali, itu juga dia nggak bisa close. Jadi yang namanya robot itu memang dia tidak bisa se-fleksibel manusia. Cuman program yang kita pakai ini itu kan sudah teruji 4 tahun. Jadi memang dalam hal tertentu dia tidak bisa se-fleksibel manusia untuk bisa win, tapi secara performance dia selama 4 tahun sudah terbukti tidak pernah tidak profit dalam sebulan. Jadi kita kalau membicarakan perbagian itu memang tidak bisa seperti yang kita minta. Ini harus seperti ini harus seperti ini. Tidak bisa karena yang namanya bot itu banyak batasannya. Satu, kedua dia tidak bisa se-fleksibel manusia yang bisa berubah setiap saat. Jadi ya itu mesti dicek kenapa. Nah kalau jujur ngomong saya belum sempat ngecek karena saya di jalan terus. Cuma gambaran kasarnya itu ada beberapa parameter yang tidak bisa kita cuma melihat dari salah satunya saja. Begitu Pak Irwan, kurang lebih. Oke, bisa terjawab Pak Irwan? Ya, oke, makasih Pak Irwan. Ya. Silakan yang lain teman-teman yang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ganjal di hati atau yang mungkin selama ini masih belum diketahui, silakan. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Kita kan semua member di sini, jadi kita sama-sama belajar kok ini. Ada lagi? Mumpung Ko Hendro nih kasih waktu loh kita setiap Selasa untuk belajar. Ini waktunya spesial, nggak banyak founder yang mau turun gunung langsung loh ngajarin kita ini. Jadi teman-teman. Oke, kalau tidak ada aku bertanya lagi ya. Punya founder yang luar biasa. Boleh. Oke, silakan Gairan. Ya. Itu Siap kembali nih ya, siap kembali kayaknya ya. Ya, ini performanya Net 89 tahun 2018 sama 2019 itu kan dijawab sama Imelda ya bahwa kondisi pasar beda. Tapi kan kalau dibilang kondisi pasar kan kalau trading itu tidak, karena kan dua arah, apa pengaruhnya dengan kondisi pasar? Kan buy dan sell. Jadi seakan-akan ini ada orang kompetitornya Net ini bilang, wah itu cuma akal-akalannya Net aja, sudah tidak mampu memberi profit besar ke member. Ya itu bahasa anunya lah, bahasa kompetitor. Ya mohon dijelaskan sama Pak Hendro, terima kasih. Oke, ya silakan Ko Hendro. Halo. Ya, oke. Ya. Halo, maaf. Lagi pertanyaannya? Ya, terputus tadi. Mungkin bisa diulangi Ko Irwan. Silakan, Ko Irwan diulangi lagi. Terputus tadi Ko Irwan. Ya. Oke, bisa didengar ya? Bisa. Itu kan aku ada tanya, itu memang performanya Net 89 ini
dari profit bulanannya kan dari perbandingannya di 2018 dan 2019 itu kan bagus sekali ya. Range-nya itu di rata-rata 15 sampai 20%. Kok di tahun 2021 ini saya anggap jelek lah ya. Berarti kan sebenarnya robot bisa mencapai 20 itu. Apakah memang betul kondisi pasar? Kalau dibilang kondisi pasar kan sebenarnya trading itu tidak mengenal kondisi pasar dalam pengertian kasar saya ya. Karena kita kan dua arah, buy dan sell. Kondisi pasar apa yang mempengaruhi? Ya, itu maksudnya ya kalau saya ngomong gitu, saya juga tidak mengerti ekonomi kayak begitu. Tapi ya secara kasar pengertian saya begitu. Ya mohon penjelasan aja sama Pak Hendro. Terima kasih. Oh, oke. Sebenarnya kalau masalah ini sudah sering kita bahas sih. Jadi saya cuma cerita, kalau kita bicara tahun 2000, sebelum 2020 ya, 2018, 2019, itu memang market itu lagi bagus. Kalau kita bicara setelah kena corona, itu perubahan marketnya sangat besar sekali Pak Irwan. Jadi boleh dicek gitu. Jadi saya cerita gini aja gampangannya. Kalau sebelum corona ya, misalnya nih ada orang goreng, misalnya membuat harga naik, goreng harga lah ya, dia bilang omong kosong lah, permintaan oil misalnya tinggi, naik gitu. Nah, pada saat itu industri memang jalannya lancar semua, jadi bisa jadi karena suatu isu itu permintaan orang berbondong-bondong untuk beli minyak itu memang ada yang beli gitu, karena industrinya jalan, jadi dipancing naiknya beneran naik gitu. Tapi kalau kondisi sekarang waktu corona di mana semua industri ya bisa dikatakan sangat slow down gitu. Kita ngomong permintaan misalnya oil naik gitu. Pertanyaannya yang beli siapa? Uang industrinya berhenti semua. Akhirnya itu hanya jadi isu gorengan. Bisa jadi naik sebentar turun lagi, naik sebentar turun lagi. Akhirnya boleh dicek itu. Kalau kita lihat candle itu sebelum corona dan sudah corona itu berbeda sekali. Dan sekarang ini sedang terjadi candle itu panjang sekali. Nah, ini saya cerita kalau kita bicara kayak bot ya, bot itu tidak se-fleksibel manusia. Jadi kalau dia terkena candle yang panjang sekali itu biasanya kebanyakan bot pasti kolaps itu. Cepat sekali untuk bisa menang. Makanya kalau kita lihat tipe dari candle kita pada saat corona ini itu kan panjang-panjang, bahkan pernah satu thread itu lebar sekali. Nah kalau kena seperti itu, bot pasti sulit untuk bisa menang, kecuali memang kebetulan ya. Pas posisinya pasti bisa. Tapi kalau secara wajar dia mempelajari sistem seperti itu nggak akan jalan logiknya. Jadi perbedaan marketnya itu sebelum corona dan sudah corona itu beda sekali. Makanya kita kalau dibilang orang mengalami penurunan, kalau sebelum corona dan sudah corona itu betul jawabnya, memang iya. Tapi kalau setelah corona mulai tahun 2020, 2021 sampai sekarang ini, itu boleh dibilang ya sekitar itu saja. Jadi boleh dicek di data kita ya. Pada saat tahun 2020 itu rata-rata selama per bulan selama setahun itu jatuhnya di sekitar 11%. Tapi kalau tahun 2021 ini boleh dicek itu juga masih berkisar antara 10%-an. Jadi 10 sampai 10,5. Jadi antara itu yang data yang saya cek kemarin ya. Jadi kalau dibilang penurunan setelah corona itu sebenarnya nggak betul. Tapi kalau bandingkannya sebelum corona dan setelah corona itu betul. Tapi selama corona metode 2020 sampai sekarang sebenarnya ya sudah itu saja gitu. Dan kalau dibilang memang nggak bisa bagus, betul, memang nggak bisa bagus. Karena kondisi marketnya penuh spekulasi semua. Beda sekali itu marketnya. Nah kalau kita yang mempelajari masalah itu akan ngerti. Cuma kalau Pak Irwan nggak mendalami di situ mungkin kelihatannya ya wes gitu aja. Tapi itu beda sekali Pak. Candlenya panjang-panjang kalau sekarang ini. Kalau dulu sebelum corona itu kalau yang namanya naik itu naiknya terus naik gitu. Seperti itu. Ya ini cuma beda market aja sih. Jadi kalau dibilang kita mengalami penurunan untuk profit kalau dibandingkan sebelum corona jawabnya betul. Tapi kalau setelah corona mulai tahun 2020 sampai sekarang ya sudah itu aja gitu. Cuma yang bulan ini jadi nggak bagus lagi. Oke, ya makasih Pak Hendro penjelasannya.
Oke. Kita kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi terakhir. Nah, kelihatannya banyak yang masih malu-malu ini. Banyak atau banyaknya udah pada jago-jago semua nih kayaknya. Oke, ayo saya kasih 2 pertanyaan terakhir. Ya, Yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Dengan Pak siapa ini? Saya Johan Joko. Ya, saya mau tanya Pak Hendro, kalau Max Global ini sebenarnya khusus melayani Net 89 atau dia juga broker umum ya? Karena maksud saya begini Pak, contoh misalkan dia kan sinyalnya katanya nggak ada di MQ5 tuh Pak, saya juga coba cari. Mungkin tadi alasannya karena nggak mau di copy gitu Pak ya, sinyalnya ya. Jadi gini Pak Joko, itu tidak ada hubungannya antara broker ya, dia istilahnya berlokasi dimanapun dengan sinyal tidak bisa di copy di MQ5. Jadi saya cerita biar lebih jelas, saya cerita seperti ini Pak. Jadi yang namanya MQ5 itu sebenarnya MQ5 itu kan pihak ketiga. Sebenarnya asal muasalnya dia itu adalah pihak ketiga yang menjual report ya, laporan dari trading yang memakai MetaTrader. Jadi dia itu sebenarnya nggak ada hubungan, dia cuma menawarkan gitu. Nah, report yang dia tawarkan itu memang sangat bagus dan lengkap. Itu jualannya dia, dan itu biasanya ada beberapa yang berbayar membershipnya. Nah, sampingannya dia juga menjual sinyal dari para trader yang menjadi member di dalamnya. Nah, masalahnya tidak semua trader yang di broker-broker itu kan bertujuan untuk menjual sinyal. Kayak contohnya Smart Export. Apakah Smart Export ini bertujuan untuk menjual sinyalnya untuk copy di broker-broker yang lain? Apakah yang dikenal dan tidak dikenal? Kan jawabnya kan tidak memang. Jadi masalah MQ5 memblokir atau tidak hilang suaranya. Nggak ada hubungannya, sama seperti saya cerita dulu orang kan ngecek di WikiFX, apakah jaminan kalau di WikiFX ratingnya bagus itu brokernya pasti ngena gitu. Jawabnya kan tidak, karena ternyata setelah kita buka WikiFX, contoh seperti Alpha Sukses yang saya sering tunjukkan ya, kita buka di web Indonesia dengan kita buka di web luar negeri, hasilnya sudah beda banget. Nah kayak gitu-gitu itu menjadi patokan seseorang bahwa hasil di WikiFX masih oke. Kan konyol gitu loh. Nah sedangkan dari Smart X dia memang tidak ingin menjual sinyalnya. Terus orang ribut-ribut, kenapa sinyalnya nggak ada di MQ5? Sebenarnya bingung juga, hubungannya nggak ada hubungannya. Dan kalau kita di MQ5, orang lain saya gini, apakah Smart X bisa dibuka reportnya di MQ5? Jawabnya kan bisa, nggak ada masalah. Tapi kalau sinyal sih nggak ada hubungannya, karena memang nggak jualan sinyal. Jadi itu harus dipahami gitu lah. Iya Pak, maksud saya begini Pak Hendro, memang kan Smart Export-nya memang nggak jualan sinyal, cuma kan sebagai broker mungkin Max Global ini kalau melayani trader secara umum, mungkin ada Pak trader lain yang menggunakan broker Max Global ini ingin menjual sinyal di sana, di luar dari Smart X gitu. Ya, itu tergantung dari brokernya Pak. Tapi kalau Pak Joko tanya apakah Max Global menjual secara umum, jawabnya sudah iya. Karena kan bisa cerita bahwa webnya saja sampai saat ini setahu saya sudah ada 3 macam itu yang terbuka. Sedangkan yang dipakai oleh net cuma 1, Max Global Asia. Nah, yang lain-lainnya itu kan jelas dipakai yang lain, bukan dipakai oleh net. Jadi kalau ditanya apakah Max ini menjual untuk umum, jawabnya jelas pasti iya. Kalau enggak, ngapain dia punya web banyak-banyak? Sedangkan yang dipakai untuk Smart X cuma 1 gitu. Secara logika jelas iya. Kira-kira paham ya? Baik Pak. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak. Iya, buat banyak, tapi yang dikasihkan Smart X cuma 1 dan misalnya banyak cuma Smart X aja, kan tidak mungkin. Cuma saya coba yang buka yang maxglobal.com memang nggak bisa terbuka ya Pak Hendro ya? Bisa. Ini Pak. Saya harus pakai VPN Pak ya. Maaf. Kalau mau buka MaxGlobal.com harus pakai VPN karena itu kan web luar negeri yang
kelihatannya sudah diblokir pemerintah, umurnya sudah 22 tahun. So. Sama kalau Max Global FX diblokir nggak Pak? Kalau yang maxglobalfx.com? Diblokir. Diblokir. Teman saya bisa buka tuh Pak. Kalau yang Max Global FX saya bisa buka. Max Global Asia juga bisa buka. Nah, cuma yang maxglobal.com aja sih yang saya nggak bisa buka sih. Iya, nggak bisa. Itu harus pakai VPN. Oh, baik Pak. Oke, itu aja Pak Indro. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, satu mungkin Pak tanya. Pak Riyadi mau tanya. Pak Riyadi, oke. Silakan. Ya, silakan Mbak. Ko Indro mau tanya, rencana mau menjadi 2 master lagi di MG gimana Pak? Jadi nggak? Oh ya, jadi saya cerita begini Pak. Ini ternyata saat ini ya kelihatannya membernya di MEC ini memang favorit, semua orang suka sih. Jadi yang masuk kan memang buahnya. Nah, kelihatannya beberapa kali kan timbul masalah lagi. Nah, memang untuk memecahkan masalah ini mau nggak mau harus dibagi menjadi 2 master. Nah, saat ini Smart Export lagi mengajukan ke broker untuk bisa dijalankan 2 master robot. Nah, cuma sistem kayak gini kan nggak bisa langsung dieksekusi. Kita mesti melakukan pengajuan dulu. Nah, setelah mereka ACC baru bisa dilaksanakan. Nah, Mac Global ini kan teman-teman tahu sendiri, responnya emang nggak bisa secepat broker yang lain. Kayak di GP sama Sen itu responnya cepat sekali kalau kita mau ngapa-ngapain. Kalau di Mac ini lama. Reviewernya aja biasanya seminggu lebih. Jadi ya kita tinggal putus suaranya kok. mereka. Oh ya, nah jadi perkiraan dari perusahaan itu untuk pengajuan ya sampai di ACC itu sekitar seminggu sampai 10 harian. Dan ini sedang dilaksanakan. Jadi itu jadi Pak, cuma tinggal menunggu dari mereka approve aja. Setelah approve akan jalankan menjadi 2 master lagi. Ya, terima kasih kok. Jelas. Jadi masalahnya cuma gini kok. Jadi kadang-kadang di dalam laporan tradingnya itu, trading performance-nya, itu kadang-kadang nggak konsisten. Yang satunya lebih tinggi, satu lebih besar, selalu dianggap yang lebih baik terus yang dipamerno. Saya elek nggak dipamerno gitu loh. Mesti konsisten yang elek terus ya yang satu aja, jangan gonta-ganti gitu loh. Ya, itu gini Pak, kalau report itu yang buat kan member juga, bukan dari official perusahaan. Jadi memang tergantung dari redaksi yang buat sih, buat saya untuk juga ada. Iya. Ya, ngerti kalau Itu aja sih Pak itu Pak, bukan fix. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, ini kayaknya Pak Suharto mau bertanya ya Pak Suharto. Mungkin kalau Pak Suharto ada angkat tangan, mungkin silakan Pak Suharto. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Ini mau bertanya sedikit ya Pak. Saya terus terang memang saya awam sekali ya. Saya taunya hasil aja ya. Jadi saya memang sudah ikut sejak November sama Desember ya tahun 2020. Jadi saya cuma melihat hasil aja. Cuma memang belakangan ini saya juga prihatin gitu, kadang-kadang sedih gitu ya. Kenapa gitu kok sering performanya robot kita itu kok sering loss gitu ya. Kayak seperti kemarin itu contohnya seperti kemarin. Kalau loss yang pertama itu saya memang nggak tahu lah kenapa ya. Cuma nggak tahu. Tapi begitu saya lihat lagi, begitu saya lihat loh kok bisa posisinya baik lagi ya, padahal itu kalau saya lihat loh, saya ini kan nggak ngerti ya, cuma saya lihat itu loh ini sudah nilainya tinggi loh, kalau posisi baik kan kita berharap harus naik lagi, ya pasti aja ini nanti pasti rugi nih Pak, pasti 0,75% lagi, ya memang ternyata seperti itu, dan seringkali dalam satu hari itu trading minus 0,75 itu dua kali itu sering sekali. Saya itu cuma berpikir kok sepertinya seperti trading manual ya mungkin atau apa, atau kok probability-nya 50-50 ya, kok seperti orang kayak saya aja mungkin kalau saya yang trading pasti 50-50 atau bahkan bisa kemungkinan untuk loss-nya lebih besar, tapi ini kok sekarang kok seperti 50-50 gitu. Jadi waduh, saya kadang-kadang melihat memang beberapa memang saya kadang-kadang juga salah, wah ini ternyata memang betul robotnya, tapi saya juga pernah beberapa kali, wah ini mestinya sudah
Itu ngambil putusan, cuma salah kemungkinan 2 loss, buy atau sell aja kan. Tapi kita itu seringkali robotnya ngambil sell, terus harganya naik. Ngambil buy, harganya turun. Itu jadi yang gimana ya, minta jadi memang supaya mungkin diperbaiki atau bagaimana, itu yang saya rasakan. Itu aja. Ya. Mungkin satu lagi ya Pak, satu lagi juga, saya kemarin juga melihat sempat itu, sudah loss kurang lebih itu udah mungkin ya 0,35 B, udah 0,35% B. Terus saya mati, terus bisa sempat profit sudah, profitnya kecil, masih 0,12. Tapi menurut saya mending diambil aja daripada biasanya gitu nanti loss lagi. Ternyata memang akhirnya setelah saya tinggal saya lihat, oh iya ternyata loss 0,75% gitu. Ya itu aja Pak, makasih Pak Endro, makasih. Ya, makasih. Ini kalau saya dengarkan ini sebenarnya Pak Osman ini curhat ini kok. Putus kayaknya Pak Endro ini. Ya, putus katanya. Ya. Gimana kok? Iya, bukan saya cuma cerita, jadi yang namanya robot itu memang tidak bisa sefleksibel manusia. Nah, kalau manusia yang trading itu kondisinya berubah, dia langsung bisa menyesuaikan. Kondisinya berubah, langsung bisa menyesuaikan. Nah, masalahnya di robot ini itu tidak bisa sefleksibel manusia. Jadi karena dia itu berjalan otomatis dan itu mesin, maka misalnya kondisi minggu ini misalnya omong kosong terjadi, misalnya naik turunnya gede, gejolaknya besar gitu. Nah, kadang pada saat gejolak besar sekali, robot kan tidak bisa menang, loss. Terus pertanyaannya, apakah dari perusahaannya akan perlu merubah robot ini untuk disesuaikan dengan yang bergejolak besar di minggu ini misalnya. Nah, misalnya sekarang ini disesuaikan dengan gejolak besar minggu ini. Pertanyaannya, apakah gejolak besarnya akan berkelanjutan terus sampai 3-4 bulan kemudian? Kalau kondisi ini ternyata hanya berjalan seminggu 2 minggu ini, dan kita sudah merubah logiknya untuk disesuaikan dengan gejolak yang besar, pada saat ternyata bulan depan ternyata gejolaknya nggak sebesar minggu ini, apakah robotnya akan bisa menang? Jawabnya adalah tidak, karena sesuatu yang diprogram untuk sesuatu itu tidak bisa berjalan untuk kondisi yang lain lagi, itu pasti perlu penyesuaian. Ibaratnya mungkin kalau kita setting di gejolak besar profitnya bisa bagus, begitu gejolaknya nggak besar dia sudah nggak bagus lagi, misalnya contoh seperti itu. Jadi repotnya robot itu gitu. Kalau kita ini sekarang mau ganti, tanya apakah ini kondisinya akan berjalan sama seperti terus. Kalau enggak, kita ganti. Terus 2 minggu lagi kondisinya berubah lagi, kita ganti lagi. Nah ini sebulan bisa loss terus, nggak pernah menang gitu. Nah, untuk bisa mengganti suatu logik robot itu kita harus mengevaluasi paling enggak sebulan itu benar-benar kondisinya akan berjalan lagi nggak di bulan berikutnya. Kalau kita yakin ternyata di bulan berikutnya bisa seperti ini lagi, maka barulah ada gunanya logik ini dirubah. Nah makanya kadang-kadang perusahaan itu walaupun kayak contohnya kayak bulan lalu hasilnya nggak bagus, tapi pada saat mau merubah logiknya, mau mengupdate misalnya ya, itu kan dia mikir apakah nanti di bulan November ini sama dengan bulan Oktober lalu gitu. Kalau seandainya kita rubah sesuai seperti bulan Oktober, ternyata loss berubah lagi kondisinya bagaimana? Kan lossnya jadi besar lagi gitu. Jadi inilah kadang yang menjadi kendala ya. Jadi walaupun misalnya perusahaan itu tidak serta-merta gampang-gampangnya itu mau merubah-rubah logik robot. Jadi dia mengevaluasi dulu. Kalau misalnya ya omong kosong dengan adanya perubahan kondisi, ternyata dalam sebulan evaluasinya tuh masih bisa profit dan selisihnya nggak terlalu signifikan, biasanya perusahaan akan berpikir untuk tidak merubahnya dulu. Kenapa? Karena ya itu kan dirubah, bulan depannya bagaimana? Nah ini akan dievaluasi, misalnya omong kosong Oktober ini jelek, November akan dievaluasi, akan jelek. Kalau ini jelek lagi, mungkin Desember dicek, Januari baru kita berani merubah. Tapi kalau misalnya November ini jelek, omong kosong, ternyata Novembernya bagus, maka Desember jelas nggak mungkin dirubah logiknya.
Nah ini yang menjadi kendala kadang-kadang di pemikiran member kita ya, seperti kita yang kayak Pak Osman bilang, kok dibiarin aja. Sebenarnya bukan dibiarin aja Pak, ini kan selalu dievaluasi. Cuma masanya benarkah November ini akan sejelek Oktober? Kalau masih Oktober pasti Desember akan dilakukan pembenahan, itu pasti. Tapi kalau misalnya Oktober jelek, Novembernya ternyata membaik lagi, itu jelas nggak akan berani dirubah lagi tuh logiknya. Jadi itulah kadang-kadang masalah yang kita tidak sempat menyadari ya, bahwa Terus. nah sedangkan dengan kondisi Matic sekarang membernya sudah 200.000 lebih, tentunya keputusan untuk mengganti logik itu akan dipikir dengan sangat-sangat matang, tidak bisa serta-merta semudah-mudahnya loss lah ganti, loss lah ganti. Wah itu sangat berbahaya sekali. Tapi kalau memang kondisinya jelek, pasti bulan ketiga keempat pasti akan dilakukan suatu perubahan lah, nggak mungkin dibiarkan begitu saja. Jadi intinya ya itu Pak yang harus disadari. Ya kurang lebih kayak gitu. Ya, terima kasih bisa Pak. terjawab ya Pak ya? Terima kasih buat penjelasannya. Terima kasih. Oke. Ini memang pertanyaan ini selalu jadi perdebatan terus menerus ya Wendro, mengenai masalah kenapa nggak di close, kenapa harus di close di sini, kenapa harus jadi minus. Saya juga mungkin teman-teman kalau ada waktu bisa sempatkan, kalau yang di Surabaya bisa sempatkan waktu bisa hadir di kantor supaya bisa kita jelaskan lebih mungkin secara offline. Ya, keterbatasan kita kalau di online ini kadang-kadang kita nggak bisa menunjukkan yang terlalu signifikan. Jadi teman-teman yang ada di Surabaya, ya kami undanglah intinya sekali-sekali main ke kantor dan kita bisa berdiskusi di situ sama-sama. Pertanyaan-pertanyaannya yang secara offline mungkin bisa lebih terjawab gitu ya, dan itu juga bisa menambah skill kita juga. Nah mungkin yang saya harapkan juga, maksudnya teman-teman mungkin kita akan ke depan buka kelas offline ya mungkin Koendro ya. Mungkin seminggu sekali ya. Jadi yang maksudnya sudah mulai bisa ya. Nanti jadi yang di Surabaya, berdomisili di Surabaya nanti tinggal tunggu aja pengumuman di grup, kita akan coba buka untuk kelas offline-nya. Jadi supaya bisa lebih enak ya kita ngobrolnya. Gitu ya. Oke, mungkin kalau sudah nggak ada lagi yang bertanya, ada lagi Kak? Satu orang lagi deh terakhir. Kalau nggak ada kita close malam hari ini. Malam Koendro, saya mau tanya sebentar nih. Oh iya malam. Jadi itu menanggapi masalah yang tadi itu kan banyak orang yang mungkin gregetan gitu ya. Lihat sudah plus, nggak tutup, tadi minus, terus balik lagi plus lagi nggak tutup, minus, akhirnya kan ke bawah. Kalau mau merubah logik kan harus pakai riset dulu gitu ya. Kenapa nggak diterapkan aja trailing stop? Kalau trailing stop. Halo? Ya, Pedro. Sudah jelas? Ya jelas. Jadi gini, tadi itu menanggapi yang masalah kenapa kok sering kalau sudah plus nggak ditutup jadi minus, jadi gitu lagi kan? Ya. Kenapa kalau berubah logik kan terlalu susah, harus riset dulu apakah benar bulan ini. Kenapa nggak dipasang kayak trailing stop aja kok? Jadi kalau misalkan sudah profit 25/100 gitu, jadi sudah boleh pasang trailing stopnya sehingga kalau balik arah kan tetap nggak bisa minus gitu. Iya, terima kasih Pak. Jadi gini Pak, saya cerita masalah trailing itu sudah pernah kita terapkan. Sudah pernah diterapkan, kalau nggak salah sekitar setahunan yang lalu nggak salah pernah diterapkan. Tapi ternyata dengan kita menerapkan sistem training hitam ini sama brokernya akhirnya ditolak Pak, nggak boleh. Jadi itu sudah pernah diterapkan dan memang hasilnya boleh dibilang bagus. Cuman ternyata sangat berat sekali untuk bisa jalan di sistem PAM. Akhirnya waktu itu sempat terjadi error sampai crash. Akhirnya sekarang dari para broker itu melarang kita untuk memakai trailing. Jadi itu sebenarnya gimana ya? Itu
keinginan kita semua, tapi sekarang kita investasi di brokernya, tapi tidak bisa karena brokernya nggak mau, tidak bisa. Itu Raymond. Oh, iya. Kalau bisa enak itu kok ya. Iya betul. Kan dulu sempat diterapkan dan membaik, tapi tidak boleh dipakai. Akhirnya crash itu waktu itu sampai kita kena tegur keras itu dari center tuh. Oh, iya. Jadi iya, memang tidak semudah Pak Emanto mungkin harus disadari, makanya para member ini harus sadari tidak mudah menjalankan sebuah ekosistem dan menjalankan sebuah trading yang seperti yang kita gunakan. Dan mungkin sebagai informasi, mungkin di dunia ini jarang ada robot atau software yang seperti kita yang dengan membawa akun yang sebegitu besarnya. Tingkat kompleksitasnya itu sangat luar biasa. Mungkin kalau banyak kita ini yang diserang oleh kompetitor, wah ini hasilnya begini. Nah mereka hari ini berkata karena mereka jumlah membernya masih sedikit, masih gampang diatasi untuk problem-problemnya. Tapi coba mereka misalnya punya member dengan jumlah seperti kita, saya bilang mungkin jauh lebih amburadul, dan ya itu yang mungkin selama ini kita saksikan. Begitu member mereka bertambah, scam. Karena kenapa? Sistemnya nggak mampu. Gitu loh. Kita harus sadarin benar bahwa apa yang dijalankan oleh sistem kita ini, SmartX ini, itu saya bilang sangat luar biasa. Kalau teman-teman yang paham dengan dunia trading, kita ini bisa membandingkan sistem yang kita kerjakan malam hari ini, yang maksudnya yang ada di SmartX ini, dengan para profesional trader yang ada di dunia ini. Hasil kita itu sudah jauh lebih baik daripada mereka. Nah, kalau misalnya kita aja sudah jauh lebih baik dan kita masih komplain lagi, saya juga bingung juga ya. Nah, teman-teman, tinggal sekarang ada di kita. Kita mau yang real trading atau kita mau yang hanya PHP, yang kalau diedit ya bisa aja gitu loh. Mau kasih kita 2% setiap hari, 3% setiap hari, ya bisa aja. Tapi apakah itu bisa berjalan lama? Pertanyaannya ada di situ gitu loh, teman-teman. Saya kembalikan kepada semua kita malam hari ini, sadarilah bahwa trading itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu loh. Ini kita harus sadari benar-benar. Kalau trading itu mudah, Pak, semua teman-teman di sini ya, kalau trading itu mudah, saya bilang banyak orang yang langsung aja jadi kaya di trading. Tapi betapa lebih banyak mana yang kaya daripada yang buntung? Banyak yang buntung, Pak. Gitu ya. Jadi itu yang saya mungkin bisa tambahkan buat teman-teman. Jadi hari ini percayalah, ketika kita sudah mempercayakan keuangan kita untuk istilahnya bisa dikelola oleh software ini, percayalah bahwa software ini akan melakukan yang terbaik buat kita. Dan selama ini itu sudah terbukti gitu loh. Oke, kira-kira begitu ya. Koendro? Ya, saya kira cukup ya untuk hari ini. Ya, oke. Cukup buat malam ini ya. Oke. Ya, selamat. Nanti supaya minggu depan lagi ya. Terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya di waktu akan datang ya. Terima kasih. Oke, thank you, Pak Endro. Ya, Pak Endro. Terima kasih ya. Selamat malam. Terima kasih Pak Endro, Pak Ferdi.